Saudara-saudara sekalian, Shalom. Salah satu komponen penting di dalam pekerjaan firman Tuhan, di dalam aktivitas gereja, yaitu pendanaan. Apalagi di zaman saat ini, maka adanya dana untuk membiayai pekerjaan penginjilan atau kegiatan-kegiatan gereja itu adalah salah satu yang tidak bisa dipungkiri. Artinya hal itu memang sangat penting. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali dana yang tersedia bagi pelayanan itu menjadi hal yang atau isu yang penting, sehingga bisa mendorong, mempercepat suatu pekerjaan itu dilakukan. Tapi sebaliknya, ketiadaan pendanaan, apalagi pendanaan yang berkelanjutan, itu akan membuat pekerjaan pelayanan atau bisa menghambat pekerjaan pelayanan, ya, membuat pekerjaan pelayanan, penginjilan, persekutuan itu terganggu. Di zaman sekarang, ya, kita bisa melihat bahwa hal itu cukup penting, ya. Nah, pada hari ini, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar atau kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Bagaimana ketersediaan dana, apalagi secara berkelanjutan, bagi suatu kegiatan persekutuan dan penginjilan itu begitu penting. Apalagi kalau target atau keinginan dari organisasi gereja yaitu melakukan apa yang disebutkan dengan pendalaman di dalam pelayanan, ya, kemudian konsentrasi yang penuh untuk melakukan pelayanan di suatu daerah. Saudara-saudara sekalian, kita akan belajar dari kisah tentang Rasul Paulus yang melayani di kota Korintus. Dan nanti kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 13. Saya sedikit memberikan background dari perikop ini, Kisah 18 ayat 1 sampai 13. Nah, kota Korintus sendiri adalah kota terakhir perjalanan penginjilan Paulus dan tim pelayanannya yang disebut dengan the second evangelism journey of Apostle Paul, ya. Jadi ada perjalanan yang pertama itu di daerah Asia Kecil, kemudian perjalanan yang kedua yaitu masuk ke benua Eropa, dan kota Korintus adalah kota yang kelima di mana Paulus melayani. Sebelumnya Paulus telah melayani di Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan kemudian yang terakhir adalah di kota Korintus, dan itu berakhir misi pelayanan yang kedua tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kota Filipi, Tesalonika, dan Berea itu yang disebut dengan daerah Makedonia. Dan saat itu disebut dengan provinsi Makedonia dari kerajaan Romawi. Sementara kota Athena dan Korintus adalah di bawah yang disebut dengan provinsi Achaia. Jadi Yunani itu terbagi menjadi dua provinsi. Yang pertama adalah provinsi Makedonia dan yang kedua adalah provinsi Achaia. Dan pada saat Paulus melayani di Korintus itu, gubernur yang berkuasa atau memerintah di sana itu bernama Gubernur Galio. Anda bisa baca itu dari Kisah pasal 18 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara sekalian, seperti tadi saya sebutkan bahwa ada dua hal penting yang akan kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama bahwa kita menyadari bahwa penginjilan atau pekerjaan persekutuan atau kegiatan pemberitaan Injil itu membutuhkan biaya. Para penginjil membutuhkan biaya untuk kehidupan mereka, ya, untuk dapur mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka membutuhkan biaya. Nah, bagaimana biaya-biaya itu dipenuhi, ya, itu adalah pelajaran pertama yang akan kita lihat. Untuk kasus Rasul Paulus yang kita akan baca dari dari Kisah Rasul pasal 18 ini, yaitu bahwa Paulus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Jadi seorang pelayan firman Tuhan, seorang penginjil,
rasul yang diutus Tuhan untuk masuk ke benua Eropa ini, dia menggunakan waktu dan keahliannya dengan keterampilannya atau kepakarannya untuk bekerja. Jadi itu merupakan satu pelajaran yang akan kita lihat, dan dari sana kita akan menarik kesimpulan tentang pendanaan yang berkelanjutan yang perlu ada di dalam suatu kelompok misi atau di dalam suatu gereja atau di dalam suatu proses pemberitaan firman. Nah, yang kedua yaitu bahwa dengan adanya dukungan dana yang cukup, maka pendalaman pemberitaan firman di satu atau intensitas pemberitaan firman di satu daerah itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi kedua hal ini yaitu tadi saya sebutkan bahwa ketersediaan dana untuk melayani, dan yang kedua adalah kesempatan bahwa untuk intensitas pelayanan dilakukan dengan cara yang lebih baik karena kebutuhan-kebutuhan para pelayan ini dipenuhi, ya, maka itu akan bisa dilakukan, ya. Jadi semacam ada hubungan atau keterkaitan atau konektivitas antara kebutuhan hidup para pelayan, kebutuhan hidup yang dicukupi, yang tinggal di satu lokasi daerah tertentu, dan mereka pada waktu yang relatif lama bisa melakukan pelayanan Injil. Dengan demikian Injil bisa berkembang di daerah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, konektivitas itu yang akan kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca itu secara cepat bagi kita semua. Perikop itu berbunyi demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih dan tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Saudara-saudara sekalian, demikian pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 13. Kalau Anda baca seluruh perikop ini yang berjudul Paulus di Korintus, ini akan berakhir sampai ayat 17. Namun kita akan lihat hanya sampai pada ayat 13. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yaitu sumber pendanaan bagi Paulus melakukan pelayanan yang cukup lama di kota Korintus. Dan dari bacaan tadi, setidaknya Paulus melayani selama 1,5 tahun di sana.
18 bulan atau 1,5 tahun, dan lebih dari itu. Jadi sekurang-kurangnya 1,5 tahun Paulus melayani di Roma, di Korintus, dan ini berbeda dengan pelayanan yang dilakukan atau penginjilan yang dilakukan sebelumnya di 4 kota lainnya. Di kota ini, kota terakhir ini, Paulus tinggal 1,5 tahun. Paulus datang dari Athena. Jadi kota sebelumnya yang dia layani adalah Athena, lalu dia pergi ke Korintus ini. Dan di Korintus ini ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang baru saja pulang dari Roma, pasangan dari suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla. Dan Aquila dan Priscilla ini juga adalah pekerjaan mereka adalah membuat tenda, dan Paulus tinggal bersama mereka. Dan di sini berkata bahwa Alkitab berkata ayat 3 mengatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang sama. Artinya Paulus ini juga adalah seorang pembuat tenda. Dia adalah seorang yang memiliki keahlian untuk membuat tenda, dan bersama-sama dengan pasangan ini yaitu Aquila dan Priscilla, Paulus tinggal bersama mereka dan dia membuat tenda. Dan ayat 3 mengatakan begini, Bapak Ibu. Mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi Paulus tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini yang disebut dengan bekerja sambil melayani. Bekerja adalah bagian dari kegiatan Paulus yang pada saat itu melakukan misi penginjilan. Jadi misi penginjilannya dia lakukan, namun dia bekerja, ya. Jadi bekerja sambil pelayanan dilakukan. Nah, bisa juga kita mengatakan begini, Paulus melayani, melakukan penginjilan, tapi juga dia bekerja. Jadi bekerja sambil melayani, tapi juga bisa kita sebut dengan melayani sambil bekerja. Yang artinya kalau Anda melayani sambil bekerja, maka pelayanan itu tidak sekedar pekerjaan, tetapi pekerjaan adalah suatu pelayanan. Nah, Anda bisa melihat Paulus dipanggil untuk pergi ke Eropa, Makedonia ini, tapi dia juga bekerja. Dia tinggal bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila dan dia ikut bekerja membuat tenda. Nah, saat itu memang Bapak Ibu saudaraku, organisasi evangelisme belum berkembang seperti sekarang, dan memang secara eksplisit kita tidak ada informasi mengenai bagaimana pekerjaan Paulus atau pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus itu didanai. Ya, meskipun nanti di bagian akhir dari pelayanan Paulus itu kita tahu bahwa kontribusi jemaat dalam pelayanan Paulus itu sangat hebat, sangat luar biasa. Bahkan jemaat-jemaat yang berada di Makedonia, di 3 kota tadi ya, Filipi, Berea dan Tesalonika ini, mereka membantu pelayanan bukan saja pelayanan Paulus, tapi juga membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Nah, saudara-saudara sekalian, tim evangelisme Paulus pada saat itu ada 4 orang, yaitu Paulus sendiri, Silas, Lukas, dan Timotius. Namun demikian, kita nggak tahu apakah antara mereka ini ada yang mengurusi keuangan, ya, yang mengatur logistik bagi pelayanan tim tersebut, Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas ini. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara detail sumber pendanaan yang mendukung pelayanan ini. Apakah itu dari persembahan jemaat pada saat itu? Namun demikian, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Paulus justru bekerja pada hari kerja. Jadi di dalam ayat 3 tadi, Kisah 18 ayat 3 dikatakan bahwa setiap hari dia berada bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila dan dia bekerja. Jadi during the weekdays, pada hari kerja, yaitu di luar hari Sabat, Paulus bekerja membuat tenda, dan pada hari Sabat dia melayani di rumah ibadat. Nah, saudara-saudara sekalian, pola pemanfaatan waktu Paulus ini seperti kaum profesionalisme pada saat ini, di mana
pada hari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu, hari Senin sampai Jumat itu bekerja. Dan pada hari Minggu, ya dalam kasus Paulus ini pada hari Sabat, ikut dalam pelayanan. Jadi masuk dalam pelayanan. Pergi ke rumah ibadat dan melakukan pelayanan. Nah, pola Rasul Paulus ini, saudara-saudara sekalian, menjadi salah satu pembahasan penting di dalam topik-topik tentang yang disebut dengan the modern mission methodology, ya. Modern mission methodology itu adalah modern mission methodology. Jadi metode penginjilan atau misi Kristiani yang modern pada saat ini. Yaitu apa? Yaitu bekerja pada weekdays, bekerja pada hari-hari kerja, dan pada hari Minggu full digunakan untuk pelayanan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa menganggap bahwa bekerja seperti membuat tenda yang dilakukan oleh Paulus ini dari spektrum atau skop yang sempit adalah memang suatu pekerjaan biasa. Pekerjaan untuk memenuhi kehidupan. Jadi melayani di hari Sabat adalah pelayanan, sementara bekerja pada hari Senin sampai sebelum hari Sabat itu di luar hari Sabat adalah dalam spektrum yang kecil, itu adalah suatu pekerjaan untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan hidup. Namun dalam spektrum yang lebih luas, ya, membuat kemah itu, ya, atau pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus ini adalah juga suatu pelayanan. Saudara bisa bayangkan bahwa dia bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila yang melakukan itu, dan setelah surat Kisah Para Rasul pasal 18 ini kita akan tahu bahwa bagaimana pada akhirnya Priscilla dan Aquila ikut melayani dengan Rasul Paulus, bahkan ikut dalam pelayanan misi selanjutnya, yaitu kembali ke Asia Kecil untuk melayani di sana. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila itu bukan sekedar pembuatan tenda, tapi di sana juga ada suatu sistem mentoring, satu sistem yang dikembangkan sampai pada akhirnya Priscilla dan Aquila ini ikut di dalam tim pelayanan Paulus. Saudara-saudara sekalian, setiap hari dengan Aquila dan Priscilla membangun bisnis mereka adalah pelayanan. Jadi mereka bersama-sama bekerja adalah pelayanan dan bukan sekedar suatu pekerjaan. Di surat Korintus ini, kalau Anda di dalam Alkitab kita di surat Korintus, khususnya di Korintus pertama, ya. Jadi di pertama surat Korintus yang pertama, Paulus menyampaikan bahwa dia memiliki semacam hak untuk dibiayai oleh jemaat. Namun dia juga ikut bekerja. Paulus mengatakan sebetulnya dia mempunyai hak untuk meminta supaya jemaat-jemaat mendukung dia, orang-orang percaya mendukung dia, bahkan mendukung kebutuhannya. Tapi kemudian Paulus mengatakan bahwa meskipun dia punya hak seperti itu, Paulus masih bekerja. Dan dalam contoh yang tadi kita lihat bahwa dia bekerja sebagai pembuat kemah. Nah, karena itu Paulus mendorong agar jemaat memperhatikan hal ini. Ya, meskipun dia bisa bekerja, Paulus mendorong agar jemaat di Korintus memperhatikan hal ini, bahwa jemaat harus mendanai pekerjaan penginjilan dan kegiatan persekutuan. Paulus mengatakan meskipun dia mempunyai hak untuk menerima itu, dia tidak menerima. Dia bekerja, ya, bersusah payah dengan tenaganya dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang pelayan. Namun demikian dia mengatakan pola ini bukan suatu pola yang secara umum harus diikuti. Yang pola sebenarnya yaitu bahwa jemaat harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan pelayanan, kebutuhan persekutuan, kebutuhan para pelayan, dan jemaat harus membiayai kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi meskipun Paulus mengatakan bahwa dia punya hak dan dia berharap bahwa dia mendorong jemaat untuk menandai pelayanan, lalu dia sampaikan bahwa menyampaikan firman Tuhan akan tidak boleh dijadikan dalih, ya. Paulus sampaikan kepada jemaat di dalam 2 Korintus, surat 2 Korintus, meskipun demikian sistem pendanaan pelayanan harus berkembang, tanggung jawab jemaat. Kalau seorang pelayan bisa
juga bekerja seperti Paulus. Lalu dia katakan meskipun demikian ini bukan merupakan dalih atau alasan untuk mencari uang bagi pribadi di dalam jemaat. Jadi mencari uang bagi pribadi, memanfaatkan kesempatan pelayan di dalam jemaat untuk kepentingan pribadi. Nah, saudara bisa baca ini di dalam surat 2 Korintus yang sebetulnya menggambarkan tentang integritas pelayanan dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pelayan. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Dari Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 3 ini kira-kira apa sih aplikasinya buat kita pada saat ini? Bila Anda adalah seorang pelayan, maka alangkah baiknya apabila Anda mempunyai keahlian. Dan kalau Anda mempunyai keahlian atau kepakaran untuk bisa bekerja, meskipun itu bekerja yang mungkin pada zaman sekarang dikatakan pekerjaan yang sangat sederhana, seperti membuat tenda, ya, membutuhkan skill, keterampilan. Kalaupun itu Anda punya atau Anda mempunyai kepakaran, ya, sesuatu yang bukan skill atau keterampilan yang teknis seperti itu, tapi Anda punya kepakaran, dan dengan kepakaran itu Anda bisa bekerja, maka itu adalah suatu berkat bagi Anda dan harusnya Anda melakukan hal itu. Jadi sekali lagi, apabila Anda seorang pelayan dan Anda punya keterampilan, kepakaran, keahlian untuk bisa bekerja di luar pelayanan Anda, waktu-waktu pelayanan Anda, maka Anda seharusnya bisa memanfaatkan itu. Namun demikian, hal ini tidak membuat Anda tergoda untuk menyalahgunakan hal tersebut untuk meniadakan pelayanan. Paulus sendiri selama 1,5 tahun melayani secara rutin di Bait Allah, dan kita akan melihat itu pada bagian kedua. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai pelayan dan apabila Anda punya keterampilan, maka Anda nggak perlu malu bekerja bekerja dalam melakukan keterampilan Anda itu. Pekerjaan kasar sekalipun itu bisa dilakukan, apalagi bagi para pelayan yang melayani Tuhan di tempat-tempat terpencil, maka ikut serta bersama-sama dengan jemaat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, ya, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, kekuatan fisik, itu kalau di daerah-daerah terpencil. Tapi kalau di daerah-daerah yang sudah maju berkembang, di kota-kota, menggunakan keahlian dan kepakaran Anda untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menambah kebutuhan hidup, menambah penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, itu adalah sesuatu yang wajar Anda kerjakan, Anda lakukan. Namun bila Anda adalah seorang profesional, Anda mempunyai keahlian, kepakaran, dan Anda bekerja selama weekday, selama hari-hari kerja, maka itulah kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, ya. Namun jangan lupa bahwa melayani Tuhan, melayani di gereja, dan melayani di persekutuan itu tidak bisa Anda tinggalkan. Jadi bagi Anda yang kaum profesional, Paulus cerita tentang kisah tentang Paulus ini menjadi contoh bagaimana pada hari-hari kerja ikut serta dalam bekerja, ikut bekerja sebagai profesional, namun pada saat melayani dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. Apabila Anda dan tentu saja Anda sebagai seorang jemaat, ya, Anda harus memberi persembahan Anda untuk pekerjaan pelayanan dan membiayai para hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan bisa dengan penuh melakukan pelayanannya tanpa terganggu dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, tidak semua pelayan memiliki keahlian seperti Paulus, tidak semua pelayan memiliki keterampilan seperti Paulus. Dan oleh karena itu, ya, waktu seperti yang dilakukan Paulus bekerja selama weekdays itu tidak bisa mereka lakukan. Nah, ini adalah tanggung jawab penuh. Karena itu maka pendanaan pelayanan itu menjadi tanggung jawab penuh dari anggota jemaat. Ya, firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang pelayan seperti Paulus, bila punya keterampilan dia bisa bekerja. Seorang profesional juga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tapi ketika waktu-waktu untuk melayani, maka dia harus melayani. Nah, pendanaan pelayanan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab jemaat, karena tidak semua pelayan itu bisa memenuhi kebutuhannya seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, itu hal yang pertama tentang pendanaan pelayanan. Hal yang kedua yaitu tentang pendalaman atau deepening atau intensitas pelayanan ketika kebutuhan-kebutuhan seorang pelayan itu telah dipenuhi. Dan ini yang terjadi dengan Rasul Paulus. 1,5 tahun dia mempunyai tempat tinggal, hidup bersama, hidup dengan Aquila dan Priscilla, dan kemudian bekerja dengan mereka, tetapi Alkitab menyatakan bahwa setiap hari Sabat dia melayani di Bait Allah. Saudara sekalian, bekerja adalah satu hal, tetapi melayani adalah hal yang lain. Ya, jadi ikut dalam menyampaikan atau tugas utamanya menyampaikan firman Tuhan itu tidak diabaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, jadi sebelumnya Silas dan Timotius ini mereka berada di Tesalonika, jadi ketika mereka datang ke Makedonia, dari Makedonia ke Akaya, yaitu ke kota Korintus, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Saudara, ini seperti ada shifting di dalam tema ini ya, di dalam ayat 18 ini shifting dari pendanaan kemudian masuk kepada pelayanan yang sepenuhnya, pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Silas dan Timotius datang dari Makedonia, dan karena kedatangan mereka, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Bapak Ibu, kata atau frasa memberitakan firman ini di dalam perikop ini muncul beberapa kali, dan itu juga disampaikan di dalam ayat 9. Ayat 9 itu yaitu pada suatu malam ya berfirmanlah Tuhan Yesus kepada Paulus di dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Teruslah memberitakan firman, jangan diam. Jadi Paulus diingatkan oleh Tuhan mengenai keberadaannya atau pengutusannya yang paling utama, yaitu memberitakan firman. Jadi di daerah itu, di kota itu, di Korintus, Paulus harus memberitakan firman. Ya, ayat 9 mengatakan jangan takut, keep on speaking, keep on preaching. Ya, harus tetap menyampaikan firman Tuhan dalam kondisi keadaan yang pada akhirnya mendapat tantangan dari jemaat-jemaat, dari orang-orang Yahudi yang ada di situ. Nah, ini adalah satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti memberitakan firman, tapi harus memberitakan firman. Bapak Ibu, di dalam ayat 5 dikatakan begini. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, jadi dia menggunakan kedatangan Silas dan Timotius itu untuk membantu dia, dan dia dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara, dari ayat 5 ini saya ingin menekankan bahwa di dalam memberitakan firman itu Paulus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi yang menjadi tokoh di dalam kesaksian Paulus itu adalah Yesus, dan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini agak berbeda kalau kita sekarang ini mendengar bahwa orang memberikan kesaksian, maka yang diceritakan itu bukan lagi yang paling penting, yaitu Tuhan Yesus, tapi yang diceritakan adalah hal-hal yang lain. Jadi Paulus memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi bersaksi itu adalah menjelaskan keselamatan yang sudah Mesias berikan kepada seseorang. Karena saksi itu dia mengalami sendiri, maka bersaksi adalah menjelaskan keselamatan tentang dirinya yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi itu yang disebut dengan bersaksi. Bapak Ibu saudaraku, tadi saya sampaikan mengenai kesempatan untuk secara intensif menyampaikan firman Tuhan di suatu tempat
ketika semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan telah terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan finansial, ekonomi telah terpenuhi, maka Paulus memiliki kesempatan untuk pendalaman, intensitas mendalami dan lebih meningkatkan intensitas pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dan di dalam perikop ini yang dimaksudkan dengan pelayanan pemberitaan firman Tuhan itu diuraikan beberapa kali dengan menggunakan frasa-frasa yang memperkuat apa yang dimaksudkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat 4 dikatakan begini, setiap hari Sabat Paulus berbicara firman Tuhan dalam rumah ibadat. Jadi kata yang digunakan di sini adalah dia berbicara tentang firman Tuhan. Saudara, kata berbicara itu artinya Paulus berargumentasi dan Paulus berdiskusi dan Paulus memahami pemahaman, meningkatkan pemahaman orang-orang yang ada di rumah ibadat. Jadi kata pertama atau frasa pertama yang digunakan dalam pengertian atau yang menjelaskan memberitakan firman Tuhan itu adalah berbicara. Paulus berdiskusi, berargumentasi dengan orang-orang yang ada di bait Allah tentang Yesus, meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi itu yang pertama. Jadi pemberitaan firman Tuhan yang pertama itu berbicara atau berdiskusi atau berargumentasi dan meyakinkan orang-orang yang jemaat, orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa Yesus adalah Mesias. Itu yang Anda bisa lihat itu dalam ayat 4. Di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa Paulus bersaksi dan menjelaskan tentang keselamatan yang datang hanya dari Mesias. Jadi pertama tadi berbicara, yang kedua adalah memberi kesaksian, ya, memberi kesaksian. Dan kemudian kedua hal ini dilakukan supaya orang-orang itu yakin, ya, orang-orang itu yakin. Saudara sekalian, di dalam ayat keempat ini dikatakan bahwa Rasul Paulus itu berbicara dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu adalah menyampaikan firman Tuhan untuk meyakinkan. Jadi sampai pada tahap itu. Kalau belum sampai pada tahap meyakinkan orang yang mendengar, maka itu belum sempurna. Tetapi harus sampai pada tahap itu. Jadi berbicara, memberi kesaksian, dan meyakinkan supaya orang-orang yang mendengar itu yakin. Yakin betul bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi ini proses Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tetapi proses penyampaian firman Tuhan itu selalu harus berakhir atau ending dengan keyakinan, dengan jemaat merasa yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Dan saudara, di dalam ayat 11 dikatakan bahwa Paulus juga mengajarkan. Jadi Paulus mengajarkan orang-orang Yahudi, dan itu dilakukan di bait Allah, mengajarkan selama 1 tahun lebih, 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ada 3 hal. Yang pertama itu dalam konteks memberitakan firman Tuhan itu adalah berkhotbah, ya, meyakinkan orang, ya, memberi kesaksian, ya, mengajarkan kepada jemaat. Jadi firman Tuhan adalah penyampaian dengan cara berdiskusi, berargumentasi, tetapi juga dengan cara menyaksikan, ya, menjelaskan, dan kemudian menerangkan, lalu kemudian mengajarkan kepada jemaat tentang Yesus adalah juru selamat atau adalah Mesias. Saudara-saudara sekalian, bagi Anda yang punya waktu lama di satu tempat, maka Anda harus perhatikan hal ini, ya. Perhatikan hal ini bahwa firman Tuhan harus diberitakan di satu tempat dan diajarkan secara intensif, ya. Secara pendalaman intensif, ya, lalu kemudian komprehensif. Itu harus menjadi target dari setiap kegiatan gereja, yaitu di satu tempat firman Tuhan harus disampaikan secara utuh dengan pendekatan untuk meyakinkan orang menjadi percaya.
Dan marilah kita melakukan hal ini, dengan cara mengajar dan meyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kalau Anda diberi kesempatan untuk berkhotbah, ya Anda diberi kesempatan untuk mengajar, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, karena ini suatu mandat yang sangat hebat. Satu mandat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, kepada Anda masing-masing. Sebab itu ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti Paulus menggunakan waktu sepenuhnya ya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan pendekatan yang komprehensif, dengan penyampaian dalam rangka meyakinkan. Maka ketika Anda diberi kesempatan untuk berkhotbah dari mimbar atau mengajar, ya, jadi tidak saja berkhotbah tapi mengajar, maka kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau Anda seorang pengajar, baik itu di sekolah minggu, pengajar di taruna remaja, Anda bagian dari kelompok pemuda, maka gunakanlah mandat yang luar biasa ini, ya, mandat untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini mandat yang luar biasa, ini bukan mandat yang sederhana, tapi mandat yang begitu penting. Dan ini perlu dilakukan dengan ujung-ujungnya atau pada akhirnya meyakinkan murid-murid Anda, meyakinkan jemaat tentang Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara sekalian, apa implikasi rohani dari ayat ini, dari perikop ini? Yang pertama yaitu bahwa pendanaan pekerjaan evangelisme atau pekerjaan pemberitaan firman dan kedalaman pemberitaan firman Tuhan di suatu tempat itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Ya, jadi pendalaman harus dilakukan ketika intensitas harus dilakukan, penyampaian firman Tuhan harus dilakukan di suatu tempat dengan penyampaian secara utuh harus dilakukan, harus disampaikan ketika urusan-urusan pendanaan telah tercukupi. Ya, jadi itu mempunyai hubungan, dan ketika itu tercukupi maka kesempatan untuk melakukan pendalaman firman Tuhan di satu tempat agar tempat itu menjadi selamat, agar orang-orang percaya, orang menjadi percaya di tempat itu, dan agar gereja di tempat itu bisa berkembang. Kalau Anda ingin pendalaman firman Tuhan dilakukan di satu tempat, maka sudah tentu setiap orang harus ikut serta, ya. Dana harus disediakan dan setiap orang harus ambil bagian di dalam pendanaan. Setiap jemaat harus diambil bagian dalam pendanaan supaya firman Tuhan bisa disampaikan secara intensitas yang penuh dan orang-orang diyakinkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian mendukung, ya, Anda harus mendukung dan ikut serta dalam pendanaan pemberitaan firman Tuhan agar supaya firman Tuhan bisa disampaikan secara berkelanjutan. Bagi Anda yang saat ini masih bekerja aktif, dimanapun Anda bekerja, apakah di kantor, di bisnismu, usahamu sendiri, atau tempat kerjamu yang merupakan bagian dari satu perusahaan atau entitas bisnis, Anda harus ingat bahwa ladang pekerjaanmu adalah ladang pelayanan. Ya, seperti Paulus tadi, dia mempunyai ladang pelayanan, namun juga dia bekerja. Dia bekerja, tapi itu juga adalah ladang pelayanannya. Jadi ingat, ladang pekerjaanmu, kantormu, bisnismu, usahamu adalah ladang pelayananmu. Dan apa yang dihasilkan dari ladang pekerjaan itu harus digunakan dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Gunakan itu sebagai tempat untuk Anda membuat kemah pada hari kerja. Seperti Paulus membuat kemah pada hari kerja, dan gunakanlah kesempatan itu untuk Anda membuat kemah pada hari kerja. Namun pada waktu weekend, gunakan itu sebagai tempat untuk Anda, kesempatan untuk Anda melayani. Jadi sebagai profesional, sebagai orang-orang percaya yang ada saat ini di negara tercinta ini, gunakan kesempatan Anda membuat kemah pada hari-hari kerja, weekdays, dan melayani Tuhan pada hari beribadah. Gunakan itu sebaik-baiknya, mendukung pelayanan agar pelayanan dipenuhi, disuplai dengan kebutuhan-kebutuhan itu bisa disuplai
diadakan dan para hamba Tuhan bisa melayani dengan baik di tempat mereka masing-masing. Demikianlah firman Tuhan dan Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.